Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 155 Spanduk Darah. Ah! Teriakan mengerikan terdengar di seluruh lembah Rohyin. Darah berceceran di mana-mana. Meskipun beberapa orang dari keluarga Yu dikelilingi oleh banyak setan darah, dengan bantuan monster abnormal, Big Yellow, tidak ada satupun dari mereka yang menderita luka. Di sisi lain, Blood Devils menderita beberapa kerugian yang sangat serius. 3 pemimpin Latte Heavenly Core telah dibunuh oleh Jiang Chen, dan Big Yellow juga membunuh Blood Devils lainnya. Kedua hal ini telah memberikan Blood Devils pukulan yang mematikan. Menurut keadaan normal, keputusan Jiang Chen untuk menyerang lembah Rohyin adalah misi bunuh diri. Namun, situasi sebenarnya sama sekali berbeda. Lord Blood Moon telah memulai upacara pengorbanan darahnya, ia dibatasi oleh upacara tersebut dan tidak dapat benar-benar membalas. Hal ini telah memberi Jiang Chen dan yang lainnya kesempatan untuk membunuh Blood Devil. Lord Blood Moon adalah satu-satunya orang yang dikhawatirkan Jiang Chen. Selama dia terikat oleh sesuatu, tidak peduli berapa banyak Blood Devil yang ada di sini, akhir mereka akan sama dengan mereka yang menyerang kota Red Sun. Gadis-gadis yang ditangkap itu berpelukan dalam kelompok besar. Semuanya berwajah pucat. Pemandangan seperti itu, pengalaman seperti itu, telah meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka yang tidak akan pernah hilang. Pemandangan berdarah dan kejam itu telah membuat mereka menyaksikan sisi gelap dunia. Ketakutan telah memenuhi hati mereka, tetapi untungnya, bayang-bayang kematian telah perlahan memudar. Orang-orang yang muncul entah dari mana telah membawa cahaya harapan bersama mereka. Yu Ziyan lahir di keluarga besar, jadi pikirannya lebih kuat daripada gadis-gadis lainnya. Setelah dia melihat saudara laki-lakinya dan ayahnya datang ke sini untuk menyelamatkannya, emosinya jelas telah tenang. Dia sedang menghibur gadis-gadis yang ketakutan. Yu Zihan berdiri di depan gadis-gadis ini dan melindungi mereka. Dia terus membunuh setan darah yang datang untuk menyerangnya. Tuan Bulan Darah, hadapi kematianmu. Setelah Jiang Chen membunuh ketiga pemimpin inti surgawi akhir, momentumnya semakin kuat. Dia hanya mengayunkan kapak perangnya ke arah Lord Blood Moon yang sedang duduk bersila di altar. Dasar manusia tak berguna, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mati saja sekarang. Lord Blood Moon mendengus. Ia melambaikan tangannya dan melepaskan telapak tangan merah darah besar lainnya yang menusuk ke arah serangan kapak perang itu. Bam! Dampak dahsyat itu telah mengguncang seluruh lembah. Dengan serangan balik kuat dari Lord Blood Moon, ia berhasil memaksa Jiang Chen mundur sekali lagi. Namun, dengan terus-menerus menyerang 2 kali, upacara pengorbanan darah Lord Blood Moon menjadi terganggu. Wajahnya mulai pucat, dan napasnya menjadi lebih cepat. Selain itu, pengorbanan gadis remaja pertama hampir selesai, ia perlu mendapatkan gadis kedua untuk melanjutkan upacaranya. Haha, Tuan Bulan Darah, kau celaka. Jiang Chen tertawa keras, lalu ia mulai melepaskan energinya yang luar biasa. Naga-naga bayangan berwarna merah darah melayang dan terbang di sekitar tubuhnya, dan dengan satu langkah ke depan, 9 Jiang Chen yang identik muncul di udara. 9 Jiang Chen mengelilingi altar darah dan berlari ke arah Dewa Bulan Darah pada saat yang sama. Ketika Jiang Chen mengamati lebih dekat upacara pengorbanan darah, dia menyimpulkan bahwa tidak ada cara bagi Lord Blood Moon untuk menghentikan upacara di tengah jalan. Selain itu, serangan yang bisa dia gunakan untuk membalas terbatas. Jika tidak, upacara pengorbanan darah tidak hanya akan gagal, Lord Blood Moon sendiri juga akan menderita luka serius. Oleh karena itu, dengan melepaskan 9 serigala hantu, tidak hanya akan membingungkan Tuan Bulan Darah, tetapi juga dapat mengalihkan pikirannya. Sungguh keterampilan gerakan yang aneh. Ekspresi Lord Blood Moon berubah. Berdasarkan pengalamannya, dia tidak bisa membedakan mana yang asli. Namun, meskipun Jiang Chen cepat, Lord Blood Moon bahkan lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara tegas, "Kalian semua bodoh, beraninya kalian mengganggu upacara pengorbanan darahku, kalian mencari kematian. Biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu, lalu aku akan membunuh teman-temanmu yang lain." Blood Banner. Dengan suara gemuruh, sebuah banner berwarna darah besar melesat keluar dari tubuh Lord Blood Moon. Tingginya hampir 30 meter. Banner itu menutupi ke-9 Jiang Chen secara bersamaan dan menyerap semuanya ke dalam banner itu sendiri. Wus! Angin jahat bersiul di dalam lembah, dan teriakan mengerikan terdengar dari panji darah. Ia memancarkan cahaya merah darah dan memenuhi langit di atas lembah Rohyin dengan warna yang sama. Angin jahat terus bersiul, dan jeritan hantu tampaknya tidak berhenti sama sekali. Spanduk darah benar-benar menakutkan. Sosok-sosok wajah hantu terus muncul di spanduk itu sendiri, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hanya dengan melihat spanduk darah ini saja sudah cukup untuk membuat orang yang menontonnya merinding dan menimbulkan ketakutan yang amat sangat di benak mereka, seakan-akan mereka telah jatuh jauh ke dalam neraka. Ya Tuhan! Itu adalah spanduk darah, Tuan Bulan Darah benar-benar menemukan spanduk itu.
Dia mewarisi segalanya dari dukun bulan darah. Ketika Yu Tianlong yang sedang melawan setan darah melihat spanduk darah, dia menjerit sekuat tenaga. Beberapa dekade lalu, dukun bulan darah membunuh lebih dari 100.000 manusia dan menggunakan jiwa mereka untuk menciptakan spanduk darah. Dengan menggunakan spanduk ini, dukun bulan darah mendatangkan malapetaka besar di Provinsi Qi dan membunuh banyak prajurit hebat. Ia mengubah seluruh Provinsi Qi menjadi neraka. Bahkan orang terkuat dari keempat sekte besar pun terbunuh secara individu. Pada akhirnya, dukun bulan darah terbunuh oleh serangan gabungan keempat pria ini. Kudengar itu bukan kemenangan yang terhormat bagi keempat kepala sekte. Aku tidak pernah menyangka Lord Blood Moon mewarisi segalanya dari Blood Moon Saman, bahkan Blood Banner yang telah lama hilang ini kini bersamanya. Lebih dari 100.000 jiwa ganas bersemayam di dalam banner itu dipenuhi dengan roh-roh jahat. Bahkan Divine Core pun akan kesulitan menghadapinya, sungguh berbahaya bagi Tuan Muda Jiang sekarang setelah dia diserap oleh banner. Kedua tamu terhormat dari keluarga Yu tampak khawatir. Yu Tianlong dan Yu Zihan juga memiliki ekspresi yang mengerikan. Rencana awal mereka adalah menyerang selama upacara pengorbanan darah dan membunuhnya bersama dengan semua iblis darah lainnya, sambil menyelamatkan semua gadis remaja yang tidak bersalah. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang dapat menduga bahwa Lord Blood Moon memiliki senjata jahat seperti itu. Saat ini, Jiang Chen berada di bawah kendali Blood Banner, sepertinya dia tidak akan berhasil kali ini. Haha, setelah diserap oleh Blood Banner, bahkan jika kau memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kau akan mati dengan mengerikan di dalam dan menjadi salah satu jiwa yang busuk di dalam. Ini adalah hasil dari menyinggung perasaanku. Lord Blood Moon berkata dengan suara melengking dan seringai di wajahnya. Spanduk darah terus berkibar di atas langit, dan raungan jiwa busuk di dalam yang dapat menakuti manusia hidup pun terdengar. Lord Blood Moon mendengus. Dia membuat gerakan mencengkeram ke arah gadis-gadis remaja dan dengan paksa menghancurkan pertahanan Yu Zihan dan menarik 3 gadis remaja. Ketika gadis-gadis ini ditarik ke altar, mereka langsung bersimbah darah dan menjadi tumbal Dewa Bulan Darah. Pada saat yang sama, penglihatan Dewa Bulan Darah tertuju pada Yu Tianlong dan beberapa orang lainnya. Lord Blood Moon menyeringai. Dia tidak menyerang orang-orang ini, yang dia lakukan adalah menuliskan wajah mereka dalam ingatannya. Sebenarnya, dia tidak perlu mengingat mereka, karena begitu upacara pengorbanan darah selesai, setiap manusia yang hidup di Yellowstone pada akhirnya akan menjadi santapannya. Saat ini, hal terpenting adalah menyelesaikan upacara pengorbanan darah. Selain itu, Lord Blood Moon perlu menggunakan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan Blood Banner dan membunuh Jiang Chen, oleh karena itu ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama kepada Yu Tianlong dan yang lainnya. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia tidak menyerang yang lain. Dalam benak Lord Blood Moon, di antara semua orang ini, Jiang Chen adalah satu-satunya yang bisa menyakitinya. Sisanya bukan siapa-siapa baginya. Saat ini, di dalam Blood Banner, jiwa-jiwa ganas yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Jiang Chen tanpa henti, mencoba mencabik-cabiknya. Roh-roh busuk dari ratusan ribu jiwa ganas itu berubah menjadi badai roh-roh jiwa. Jiwa-jiwa ini seperti bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah Jiang Chen berdiri tepat di tengah badai yang mengamuk yang seluruhnya dibentuk oleh bilah-bilah tajam, seolah-olah dia adalah sebuah perahu kesepian yang mengapung di lautan yang mengamuk. Jika manusia biasa yang terserap ke dalam Blood Banner, ia akan langsung dilahap oleh jiwa-jiwa ganas ini. Bahkan tanpa serangan dari jiwa-jiwa ganas ini, pengaruh roh-roh jahat saja sudah cukup untuk membuat pikiran mereka runtuh dan menjadi gila. Namun, Jiang Chen lah yang telah diserap ke dalam Banner, salah satu orang suci terhebat di dunia. Jiang Chen berteriak pelan. Dia menggunakan Sonic Hawk Cry. Detik berikutnya, energi yuan emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari mulutnya, berubah menjadi gelombang suara dan saling berbenturan ke depan. Dia dikelilingi oleh bayangan naga pudar yang bersinar dalam cahaya keemasan, mengusir semua kegelapan yang tersembunyi di dalam Blood Banner. Au. Ketika semua jiwa yang ganas dan brutal bertemu dengan cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuh Jiang Chen, mereka semua menjerit dengan keras. Ekspresi mereka menjadi takut, seolah-olah mereka sedang melihat predator alami mereka. Aku adalah Sein yang perkasa, perwakilan dari naga sejati. Tak seorang pun dari kalian dapat melukaiku. Jiang Chen mendengus dingin. Dia menggambarkan aura seseorang yang berada di atas segalanya, dia berdiri kokoh seperti dewa perang yang perkasa, dia seperti pilar yang menopang seluruh dunia, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya sedikitpun. Tidak ada satupun jiwa ganas dan roh jahat yang bisa mendekati tubuhnya. Jiang Chen memiliki sikap dan pikiran seorang Sein, dan dia telah melalui reinkarnasi. Keberadaan jahat dan iblis biasa di dunia tidak akan mampu memengaruhi pikirannya. Selain itu, dia mengembangkan keterampilan transformasi naga, dan dia memiliki garis keturunan dari beberapa binatang iblis langka.
Setiap tetes darah dan ki di tubuhnya memiliki sifat yang paling murni, itu adalah saingan alami dari semua roh jahat dan yin. Bukanlah suatu kebohongan ketika Jiang Chen mengatakan bahwa dirinya adalah wakil dari naga sejati, karena setelah ia mulai mengolah keterampilan transformasi naga, ia telah mulai menapaki jalan di mana ia akan berubah menjadi naga sungguhan. Cepat atau lambat, ia akan berubah menjadi naga sungguhan dan terbang tinggi di langit. Bam! Jiang Chen mengangkat kapak perang di tangannya dan menebas bendera darah dengan kekuatan penuh. Cahaya keemasan telah menembus kegelapan. Namun sayang, serangan itu seperti melempar batu ke lautan luas, tidak dapat melukai bendera ini. Spanduk ini sepenuhnya dibentuk oleh jiwa-jiwa yang ganas dan roh-roh jahat, telah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, senjata sejati untuk kejahatan dan iblis. Bahkan senjata seperti kapak petir tidak dapat menghancurkan spanduk ini. Meskipun aku tidak takut dengan jiwa-jiwa yang ganas dan roh-roh jahat ini, tetap saja sulit bagiku untuk melarikan diri dari sini, kecuali aku dapat mengendalikan spanduk ini. Jiang Chen mengernyitkan alisnya, tapi, spanduk ini sepenuhnya berada di bawah kendali Lord Blood Moon, itu terhubung dengan garis keturunannya, mustahil bagiku untuk mengendalikannya lagi. Jiang Chen terus mengerutkan kening saat ia mencoba mencari solusi. Ia tidak bisa terus berada di dalam Blood Banner, Lord Blood Moon sedang berada di saat kritis upacara pengorbanan darah, dan sekarang dengan semua gangguan ini, ia pasti akan mempercepat seluruh proses. Begitu ia menyelesaikan upacara pengorbanan darah dan menerobos ke ranah inti ilahi, ia pasti akan membunuh Jiang Chen dalam sekejap, dan seluruh provinsi Qi akan menjadi tempat kekacauan sekali lagi. Bakat dan potensi Lord Blood Moon tidak kalah dengan Blood Moon Saman. Gaya dan taktiknya sama persis dengan Blood Moon Saman. Sekarang, dengan Blood Banner, jika ia diizinkan untuk menerobos ke ranah Divine Core, ia akan menjadi ancaman besar bagi provinsi Qi. Dengan bantuan keterampilan Blood Devil, Lord Blood Moon akan menjadi semakin kuat dengan sangat cepat, dan berpotensi menjadi Blood Moon Saman generasi berikutnya.